Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Tomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Kembali kita merenungkan sabda Tuhan untuk kekuatan kita pada hari Kamis tanggal 10 September 2020. Marilah kita mengawali permenungan sabda Tuhan dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau mengendaki agar kami saling mengasihi, sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami melalui Yesus Kristus Putramu, yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 38. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian, mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian, berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang berbuat kepada kalian, demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi pula, kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kalian, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Maka ganjaranmu akan besar, dan kalian akan menjadi anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati, sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian pun akan diampuni. Berilah, dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai akan diukurkan pula kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, sabda ini begitu terkenal dan ini menjadi referensi bagi siapapun yang mengagumi ataupun yang mengenal secara khusus orang-orang Katolik. Bagaimana Tuhan Yesus dengan sabda yang baru saja kita dengarkan memberikan paradigma baru tentang hidup ini, bahwa kita hendaknya menjadi orang-orang yang murah hati, karena pertama-tama Allah murah hati. Dan itu tidak mudah, karena dalam hidup sehari-hari paling tidak kita sendiri saja untuk memberikan pipi kiri ketika pipi kanan kita ditampar, itu merupakan tindakan yang dianggap orang pada umumnya adalah tindakan bodoh. Kenapa tidak membalas kalian? Dan itu yang disebut keadilan. Karena kita sudah dirugikan, maka kita pun akan menuntut balik. Saudara-saudariku, bahkan Yesus sendiri mengatakan kalau kamu meminjamkan jangan mengharapkan balasan. Sementara kita ini yang
manusia biasa tidak bisa melakukan itu. Kalau kita meminjamkan, justru kita meminta balasan, dan kalau tidak dipenuhi, tentu kita akan merusak, menuntut, bahkan meminta balasan yang lebih banyak. Saudara-saudariku, dalam dunia bisnis pun demikian. Tidak ada yang namanya bisnis itu gratisan. Selalu ada dihitung nilai keuntungan ataupun nilai jual yang bisa memberikan keuntungan bagi kita. Dan itu seolah-olah lalu merasuk ke dalam setiap pemikiran kita bahwa apapun yang kita lakukan, yang kita upayakan, harusnya memberikan hasil yang berlimpah atas jasa-jasa kita. Nah, kalau demikian artinya lalu kita tidak lagi menjadi orang yang murah hati. Yesus mengajari kita untuk murah hatilah, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Karena barang siapa mengampuni akan diampuni, barang siapa tidak menghakimi juga tidak akan dihakimi, barang siapa yang tidak menghukum juga tidak akan dihukum. Karena itu semua sudah menjadi hukum atau menjadi tatanan yang Tuhan berikan sendiri. Hanya kadang-kadang kita tidak mampu menerima dan memahaminya, lalu membuat aturan sendiri. Dan dunia sekarang sedang dicengkram oleh sistem itu. Jarang ada yang lalu dengan begitu saja menerima apa yang seharusnya menjadi haknya direlakan untuk orang lain. Meski tidak menutup kemungkinan juga ada banyak orang-orang yang murah hati yang tidak mengharapkan balasan apapun atas hal yang dia buat. Teman-temanku, saudara-saudariku, marilah kita mohon berkat Tuhan supaya kita menjadi pribadi yang murah hati, termasuk juga dalam situasi-situasi pandemi ini. Janganlah kita memikirkan keselamatan kita sendiri, karena kalau kita memikirkan keselamatan kita sendiri juga tidak akan sungguh-sungguh bermakna bagi hidup ini. Karena kalau misalnya kita ingin selamat sendiri, kalau tetangga kita atau saudara kita terjangkit lalu kita pergi sendiri, kita tidak peduli, dan sementara semua orang sudah terjangkit, karena kita tidak mau membantu, tidak mau peduli, tetap juga kita akan kena. Tetapi daripada kita melarikan diri dan juga mencari keselamatan diri, lebih baik kita membantu orang lain, bahkan ketika harus gugur di dalam perjuangan itu sebagai akibat dari kita murah hati, itu lebih bermakna, dan itu yang akan menyelamatkan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati, yang murah hati sebagaimana Tuhan sendiri, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.